Kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk memotong pola kemeja panjang distro. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat untuk tabel ukuran standar distro, teman-teman cek aja di video saya di sebelumnya. Jadi sudah saya buatkan itu dari tabel size kemeja S sampai size kemeja XL. Nah, untuk ukuran kurang lebih sama seperti di video saya untuk tabel ukuran, dan di sini kita akan ngebuat size M aja teman-teman ya. Jadi untuk standar yang akan kita buat di sini adalah size distro size M. Jadi kita di sini ngebuatnya size M. Untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan dulu bagian-bagian yang akan kita titik pada bagian kertasnya. Jadi untuk bagian panjang, yang pertama ini adalah bagian panjang. Untuk bagian panjang itu kita tambah 2 cm. Nah, di sini karena panjang saya ngebuatnya bagian kemeja bawah itu kan oval bentuknya. Jadi kalau teman-teman ngebuat kemeja itu bagian bawah itu lurus, bisa teman-teman tambahin 4 cm. Nah, di sini hasilnya itu yang akan kita titik saya beri spidol warna merah. Jadi pertama ini panjang 72 ya. Kemudian untuk bagian pundak belakang, jadi pundak itu kita bagi 2 teman-teman. Pundak itu kita bagi 2. Kemudian kita tambah 1 untuk kampuh. Semoga bisa dipahami. Pundak itu kita bagi 2, kemudian kita tambah 1 untuk bagian kampuhnya. Nah, di sini 42 kita bagi 2. Hasilnya tuh 22, kemudian kita tambah 1. Jadi untuk pundak di sini 23. Kemudian untuk panjang tangan, nanti panjang tangan ini kita kurangin untuk bagian mansetnya. Di sini saya menggunakan manset standar. Untuk brand saya itu saya ngebuat mansetnya itu 6 cm. Jadi saya kurangin 6 cm untuk bagian manset. Jadi teman-teman yang jika memakai manset 5 cm, teman-teman kurangin aja sesuai dengan manset yang akan digunakan. Kalau di sini saya kurangin 6 karena bagian manset itu 6. Kemudian untuk nanti kita di sini langsung beri kampuh untuk bagian atas atau puncak lengan, dan bagian bawah atau tepatnya di bagian manset itu kita tambah 2 cm. Jadi 1 cm atas dan 1 cm bagian bawah. Di sini semoga bisa dipahami. Nah, di sini kita hitung dulu 58, kita kurangin 6, 52, kemudian kita tambah 2, 54 untuk bagian panjang tangan yang akan kita buat polanya. Nah, kemudian untuk lebar tangan. Nah, lebar tangan di sini adalah lebar lengan teman-teman ya. Jadi saya nulisnya itu lebar tangan. Untuk lebar tangan di sini kan saya ngukurnya setengah ukuran. Jadi sebenarnya ini kan 34. Nah, untuk lebar tangan kita tambah 1 cm aja. Untuk bagian kampuhnya saja. Begitupun dengan lingkar bawahnya atau enggak lebar bawah, itu kita tambah 1. Nah, di sini hasilnya 17 kita tambah 1, 18. Ini untuk lengan dan ini untuk bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk badan atas, badan tengah dan badan bawah itu kita bagi 4. Setiap bagian badan kita bagi 4 terlebih dahulu. Kemudian kita tambah 1 cm untuk kampuhnya. Nah, seperti ini. Hasilnya itu 112 kita bagi 2. Itu 28, kemudian kita tambah 1, 29. Saya beri spidol warna merah. Kemudian badan tengah 108 kita bagi 4, 27 kita tambah 1 cm, 28, dan yang ini sama 29. Nah, jika badan tengah ini dirasa teman-teman kurang slim fit, bisa dikurangin sendiri. Jadi di video tabel ukuran saya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk kerung tangan. Jika teman-teman mengikuti cara memotong saya dan teman-teman juga mengikuti tabel ukuran saya, bagian kerung tangan ini kita kurangin aja 3 cm. Nanti saya akan jelaskan ketika kita mulai memotongnya. Nah, di sini 25 kita kurangin 3. Jadi kita titik kerung. Jadi untuk menentukan titik kerungnya ya, itu kita kurangin 3. Di sini hasilnya kurang lebih 22.
Nanti saya akan jelaskan ketika kita memotong. Nah, untuk bagian leher, leher ini adalah leher ketika bagian baju itu sudah jadi. Jadi tinggal memasang leher. Itu kurang lebih nanti 42, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mengukur kerungan leher itu mungkin antara kisaran 38. Jadi antara karton dan kain yang akan kita jadikan baju itu biasanya sedikit melar untuk bajunya. Jadi di sini adalah leher jadi ya. Leher jadi itu maksudnya adalah leher ketika baju itu sudah jadi. Nah, di video sudah saya jelaskan untuk leher 42 itu kurang lebih 7 cm ke arah samping. Kemudian 7 cm ke arah bagian bawah atau tepatnya panjang bajunya. Nah, di sini spidol yang warna merah kita mulai menitik pada bagian kertasnya. Sekarang kita siapkan kertas yang akan kita gambar. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman mulai untuk menggaris bagian paling atas. Kita mulai untuk menggaris bagian atas. Kurang lebih 2 cm dari kertasnya. Di sini hanya sebagai alat bantu pertama. Oke, kemudian kita ukur dulu untuk tempat bagian kancingnya. Tempat untuk kancing kita ngebuat itu 4 cm. Kemudian kita titik-titik, kita pertemukan. Nah, untuk bagian kancing itu kurang lebih nanti kan untuk bagian lipatan depan itu kurang lebih 3 cm. Nah, di sini 4 cm sudah kita titik. Nah, ini adalah tempat kancing kalau saya bilang. Tempat kancing dan tempat lubangnya, teman-teman ya. Tempat kancing. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk menentukan bagian panjang. Panjang tadi 70, kita tambah 2 cm. Itu 72. Nah, 72 teman-teman garis aja dari garis yang pertama kita buat. 70 kita titik sebagai acuan pertama. Kemudian 72 kita titik juga. Nah, di sini karena saya ngebuat kemejanya itu oval, jadi saya tambahin 2 cm. Tapi kalau teman-teman yang membuat kemeja itu lurus, bisa ditambahin 4 cm. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pertemukan dulu garis panjangnya. Kemudian kita langsung menentukan bagian pundak. Nah, untuk pundak size M kita kurangin, untuk pundak size M kita kurangin aja 3 cm. Kita turunin 3 cm. Nah, di sini saya akan beri sedikit catatan, teman-teman. Nah, kita beri NB. Ini turun pundak ya. Saya beri keterangan turun pundak. Nah, untuk turun pundak size S, kemudian XS dan S. Turun pundak size di sini size XS, kemudian size S, dan yang kita buat ini size M. Kita turunin 3 cm. Oke. Kemudian untuk size L, teman-teman kurangin 3, maaf, teman-teman turunin 3,5 cm. Kemudian untuk XL, kemudian 2XL dan 3XL, teman-teman turunin 4 cm. Nah, di sini mungkin bisa di screenshot, atau teman-teman yang ingin buat catatan silahkan ini dicatat. Jadi ini adalah ketentuan saya untuk menurunkan pundak ketika saya membuat size selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita turunin 3 cm, kita pertemukan. Nah, di sini kemudian
kita mulai untuk membuat bagian lehernya. Nah, leher tadi kan kita ngebuatnya itu 7 cm ke arah samping. Jadi ke arah ini adalah samping. Kita titik dulu. Dan 7 cm ke arah bagian bawah. Nah, di sini. Lalu kita lanjut menitik bagian pundak. Pundak tadi 44 kita bagi 2. Kemudian kita tambah 1 cm untuk kampuhnya. Jadi pundak itu kurang lebih 23. Nah, 23 kita titik dari garis tempat kancingnya. Di sini 23 kita titik seperti ini. Kemudian kita pertemukan bagian garis pundaknya seperti ini. Lalu kita bentuk bagian lehernya. Nah, untuk menentukan bagian leher, teman-teman gunain aja penggaris siku seperti ini. Jadi kita pertemukan 7 cm bagian yang ke samping dan 7 cm bagian yang ke bawah. Sini teman-teman garis. Nah, untuk kisaran dari bagian pinggir itu mungkin di angka 3 cm. Jadi 3 cm dari penggaris sikunya ini. Nah, tampaknya kurang lebih seperti ini. Di sini jika teman-teman ingin ngebuat lebih masuk silahkan. Tapi kalau ini saya rasa itu kemeja distro, jadi saya sering buatnya itu gampangnya seperti ini. Tapi ada beberapa orang itu yang bagian ini dimasukkan sedikit. Jadi bentuk bulatnya ini dibuat agak sempurna. Tapi kita ngebuat seperti ini aja nggak masalah sebenarnya. Kemudian kita mulai untuk menitik bagian kerung tangan. Nah, kerung tangan tadi yang sudah kita kurangin 3 cm ini adalah titik kerung bagian depan teman-teman ya. Jadi dua-dua ini kita tulisnya itu titik kerung depan. Titik kerung depan. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kita titik kerung depannya itu 22 dari bagian atas. Jadi garis pertama yang saya tunjuk dengan tanda panah ini, kita titik kurang lebih 22. Seperti ini. Kemudian lanjut kita menentukan bagian badan atasnya. Tadi badan atas kurang lebih 29. 29 ini teman-teman titik kira-kira sejajar dengan bagian titik turun pundaknya. Di sini teman-teman titik aja 29. Nah, di sini terlihat membentuk tanda tambah seperti ini. Nah, tanda tambah ini teman-teman pertemukan ke bagian turun pundaknya. Nah, jadi tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jika bisa dibilang kurang lebih dari pinggiran penggaris siku itu mungkin di angka 2,5 cm seperti ini. Jadi ini adalah 2,5 cm. Jadi kita kira-kira dari bagian pinggir penggaris. Nah, di sini kita ukur dulu. Kita mencari kerungan tadi 25, ya kan? Kerung tangan 25. Nah, untuk mengukur kerung tangan ini, teman-teman mulai dari angka 3 cm. Semoga bisa terlihat. Jadi 3 cm kita taruh di bagian ini. Tempat mulai turunnya bagian pundak. Kita taruh 3 cm. Kemudian kita jelujur meteran. Kita mencari angka kurang lebih 25. Kemudian ketambahan kampuh untuk bagian badan itu 1 cm. Jadi untuk kerungan kita mencari angka 26. Nah, di sini terlihat 26 teman-teman ya. Di sini. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti size ukuran saya, kebanyakan itu ketika saya kurangin 3 cm, itu hasilnya bagus teman-teman. Jadi sesuai dengan kerung tangannya. Tapi andai kata, ini misalkan teman-teman mencari bagian ini, tadi kan kita udah ketemu 26, ya kan? Andai kata ini teman-teman misalkan ketemu hanya angka 25. Jadi bagian yang 3 cm ini kita kuranginnya tuh antara 2,5 atau enggak 2 cm. Jadi kita mulai dari angka 2 cm. Tapi teman-teman bisa kurangin aja dari 3 cm. Jadi 3 cm ini kebanyakan untuk menitik kerung depan itu kurang lebih bagus hasilnya. Jadi bagian kerungan semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk menentukan bagian badan tengah. Nah, untuk menentukan badan tengah, teman-teman itu bisa kira-kira. Jadi dari bagian ketiak
atau tepat turunnya pundak, teman-teman hitung dari bagian bawah. Di sini tertera angka 48, kita bagi 2. 48 kita bagi 2 itu 24. Kemudian dari 24 ini kita naikkan mungkin kisaran 6 atau enggak 5 cm, tapi di sini saya membuat 6 cm aja. Nah, kurang lebih badan bagian tengah itu berada di sini yang kita titik tadi. Badan tengah 28. Di sini sama, jika dirasa kurang slim, teman-teman bisa masukkan lagi bagian badan tengahnya. Kemudian untuk bagian bawah sama, 29 kita titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mempertemukan untuk bagian samping kemeja. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian untuk size S, untuk size M itu kurang lebih nanti turun kantong itu di angka mungkin di angka 20 cm teman-teman ya. Jadi untuk turun kantong itu kurang lebih di sini. Mungkin saya akan gambar aja. Untuk penempatan kantong kira-kira itu di bagian sini. Nah, untuk standar kantong biasanya menggunakan kantong bulat kalau saya. Jadi teman-teman cek aja di video sebelumnya, sudah saya buatkan untuk cara membuat kantong bulatnya. Di sini lanjut kita tinggal menentukan bagian ovalnya. Nah, untuk menentukan bagian oval, saya itu ngebuat 6 cm dari garis paling bawah. Garis penambahan 2 cm itu saya naikkan 6 cm. Atau tepatnya itu 4 cm ketika di garis yang atas. Jadi dari garis paling bawah saya naikkan 6 cm. Kemudian teman-teman bentuk. Nah, untuk ngebentuk ini selera ya. Jadi kita kira-kira aja. Kira-kira udah di tengah, kemudian kita naikkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat lekuan-lekuan seperti ini, saran saya teman-teman menggunakan kapur karena lebih halus hasilnya. Nah, di sini kurang lebih tampaknya seperti ini. Nah, jika dirasa bentuk ini kurang sempurna atau teman-teman punya bentuk yang lain, silahkan. Misalkan di sini kurang naik, jadi teman-teman silahkan atur sendiri. Jadi kalau saya kurang lebih tampaknya seperti ini. Nah, bagian ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk memotong polanya. Jadi di sini kita beri keterangan dulu size M. Kemudian hal terakhir kita tinggal memotongnya. Nah, kita tinggal mengikuti pola gambar yang sudah kita gambar. Kemudian ini bagian lekuan bagian bawah atau panjang kemeja. Kemudian lanjut ke bagian samping. Di sini kan sudah kita tambah kampoh. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti cara memotong saya lebih suka itu penambahan kampoh itu pertama. Jadi saya tambahin kampoh dulu. Kemudian kita lanjut untuk memotong bagian kerung tangannya. Nah, untuk cara memotong saya, bagian pundak saya tambahin 1 cm teman-teman. Jadi khusus untuk pundak saja kita tambahin 1 cm. Jadi untuk cara memotong orang itu terkadang sedikit beda-beda, tapi intinya sama kok. Kadang ada orang itu yang bagian pundak itu ditambah duluan, tapi ada orang yang seperti saya ini yang penambahan bagian pundak itu terakhir. Oke, kurang lebih untuk tampak pola depan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke bagian 2 untuk memotong pola bagian belakang dan pola bagian tangannya.